Macam-macam gaya belajar individu seseorang. Gaya 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini gunakan orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri-ciri gaya belajar visual itu bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Memiliki hobi membaca. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Suka bercerita dan berdiskusi. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik ini yaitu ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Yang keempat yaitu gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri dengan secara jelas. Ciri-ciri dari gaya belajar global yaitu bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerjasama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Macam-macam gaya belajar individu seseorang. Kok macam-macam gaya belajar, guys? Kedua, kepribadian dan temperamen. Konsep awal pengertian kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan di lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan. Kepribadian seseorang dapat kita tinjau melalui dua model, yaitu model Big Five dan model Briggs-Myers. Model Big Five. Model Big Five merupakan model yang diajukan oleh Lewis Goldberg yang terdiri dari model kepribadian 5 dimensi. Yang pertama, extroversion. Orang tipe ini menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi serta mengalami emosi positif. 2. Agreeableness merupakan individu yang penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong dan menyesuaikan keinginannya dengan orang lain. 3. Conscientiousness. Individu ini selalu menghindari kesalahan dan mencapai kesuksesan tingkat tinggi melalui perencanaan yang penuh tujuan dan gigih. 4. Neuroticism atau stabilitas emosional. 5. Open to experience. B. Model Briggs-Myers. Model Briggs-Myers dikemukakan oleh Isabel Briggs-Myers dan Catherine C. Model ini meliputi 4 dimensi. Pertama, extraversion. 2. Sensing and versus intuition. 3. Thinking and versus feeling. 4. Judging dan perceptive. Baiklah, selanjutnya pengaruh faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam pendidikan. Keberhasilan belajar seorang siswa ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri ataupun intern, maupun faktor yang dari luar diri ataupun ekstern. Faktor intern yakni berasal dari individu itu sendiri, berupa peran utama subjek dalam belajar. Sedangkan faktor eksternnya itu keadaan perekonomian keluarga, pendidikan, lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Keluarga merupakan peran pertama dan utama yang berpengaruh pada perilaku dan pengembangan anak. Salah satu unsur yang terlibat secara langsung adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama anak, di mana anak belajar menyatakan dirinya sebagai manusia sosial dalam hubungan intern kelompoknya. Slameto pada tahun 2010 mengatakan, keadaan ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan hasil belajar siswa. Siswa yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalkan makanan, pakaian, pelindungan, kesehatan, serta kebutuhan dan fasilitas,
seperti alat tulis dan lainnya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai dana yang cukup. Peran ekonomi pada umumnya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dapat kita saksikan bahwa maju mundurnya suatu negara tergantung pada ekonomi negara tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat yang akan merasakannya. Apabila ekonomi maju, maka masyarakat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapinya. Di samping itu, orang tua yang sibuk mencari nafkah demi mencukupi kehidupan keluarganya pasti akan mengakibatkan perhatian dan pengawasan orang tua terhadap pendidikan anaknya berkurang. Itulah pengaruh antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya terhadap pendidikan anak-anak. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Pendekatan individual adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual, kemungkinan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran atau jalan yang akan ditempuh oleh guru dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Perbedaan individual merupakan faktor yang penting sebagai dasar pengembangan pendekatan individual. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman, karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaan yang berbeda, maka minat anak dalam belajar juga akan berbeda. Pendekatan individu mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat membutuhkan pendekatan individual ini. Pemilihan metode tidak begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru harus melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendekatan individual terhadap anak didik di kelas. Masalah kesulitan belajar akan lebih mudah terpecahkan dengan menggunakan pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok diperlukan. Pembelajaran individual merupakan salah satu cara guru untuk membantu siswa mempelajarkan siswa, membantu merencanakan kegiatan belajar siswa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki siswa. Pendekatan individu akan melibatkan hubungan yang terbuka antara guru dan siswa, yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru dan siswa dalam belajar.